pas zaman purba ya, Kak. Aku udah Iya. zaman modern sih, aku udah kayak komputer. Sekarang kelar kuliah, nge-zoom ya belajar. Oh Anda iya, tidak usah benar. bersedih. Anda memang tidak pernah bertemu teman Anda. Ini makanya menjadi tantangan bagi kami, bagi kita, untuk menguatkan bonding itu susah. Kita belum tahu cara ngomong satu orang ini sebenarnya gimana. Bisik, bincang gigi asik, di mana kita nggak cuma bisik yang berisik, tapi juga asik dan berisi. Welcome back to Bisik, our podcast series yang baru aja menetas, cuma di Spotify, BEM, FKGUB. Enggak ding, ada di YouTube juga loh. Kalau kemarin ada Aing dan Sarah, kali ini ada aku, Tantia, yang bakal menemani kalian. Gimana nih guys, kuliahnya? Lancar gak? Gak terasa ya, bentar lagi udah mau akhir tahun aja. Kira-kira semester depan offline gak nih? Semoga udah gak sih? Biar bisa ketemu sama temen-temen. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas topik yang seru banget dan tentunya relate banget sama kuliah life kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kita ada kedatangan 2 tamu loh. Penasaran nggak nih? Iyalah ya, masa enggak sih? Oke, langsung aja aku kenalin. Ada Kak Pinkan dan Kak Junda. Halo Kak Pinkan, Kak Junda. Halo. Halo, Gimana nih Kak halo kabarnya? podcast. Halo Bisik. Sehat? Bisik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Aku sehat. Kak Junda gimana, Kak? Sehat selalu. Karena menjaga kesehatan di masa pandemi itu penting. Gils. Panutan banget gak sih guys? Gimana Kak? Lagi di mana Kak? Saya lagi di kos. Olahraga. Wih, jangan lupa ikutin Kak Junda ya guys, olahraga biar imunnya tetap terjaga. Kalau Kak Pinkan lagi di mana Kak? Aku di rumah, di Bali. Nggak pernah olahraga. Tidur terus. Tenang Kak, nggak apa-apa, aku juga. Aku menambah imunnya dengan ini, nonton yang lucu-lucu gitu, ketawa-ketawa. Oh iya, karena mental health juga penting ya Kak. Bener. Gila, udah kayak yang biasa nge-volunteer mental health aja ya. Kak Pinkan sama Kak Junda, tahu nggak Kak tema Bisik episode 2 kita kali ini? Kayaknya tahu deh, soalnya kemarin udah ditanyain sama LO-nya. Wah, udah dapat spoiler Ini ternyata ya. pura-pura nggak tahu apa gimana nih? Aku nggak tahu, Kak. Apa Aduh, nih? nggak tahu berarti. Oke, karena nggak tahu, nah di sini tuh pendengar setia Bisik kita juga belum tahu. Kalau gitu, aku bakal reveal sekarang ya. Tema kita yaitu kuliah online versus offline. Wah, relate banget gak sih Kak sama kondisi kita sekarang ini? Relate Betul. banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke main event kita. Buat tema kali ini, kita ada sebuah game nih. Nama gamenya Fitnah atau Fakta. Jeng. Jadi, kan sekarang kita lagi kuliah online ya, Kak? Nah, mirisnya itu, angkatan 2020 dan nantinya untuk maba yang baru banget masuk ini, itu tuh bakal nggak pernah ngerasain vibes-nya kuliah offline. Nah, terus banyak banget tuh hoax-hoax yang simpang siur deh pokoknya tentang kuliah offline ini. Jadi, di sini kita akan membenarkan fakta. Asik. Teknisnya gampang banget loh, Kak. Jadi, aku bakal nyebutin pernyataan atau pertanyaan, ya soal lah penting ya, yang nantinya bakal dijawab dan dijelasin sama Kak Pinkan dan Kak Junda. Tapi, ada waktunya. Aku bakalan ngasih 2 menit, dan dalam 2 menit itu ada sejumlah 20 soal yang harus terjawab semua. Setelah itu, nanti baru kita bakal bahas satu persatu. Gimana, Kak? Kira-kira udah siap belum nih? Waduh, ada mengerjakan soal ya? Wah, tenang, soalnya nggak kayak soal ujian kok, Kak. Oke, Aku siap. Aku sangat semangat, aku sangat menantikan soal-soalnya.
Ini narasumber yang patut ditiru, guys ya. Tentu saja, bisa undang lagi ya. Oh. Aman. Oke, langsung aja kita cus ke 20 soal. 2 menit dimulai dari sekarang. Fitnah fakta online. Kuliah online bikin tambah males. Fitnah atau fakta? Ini langsung jawab. Langsung jawab, Kak. Oh ya, fitnah. Nilai ujian Fakta. lebih bagus. Nilai ujian lebih bagus daripada offline. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Lebih bikin stres daripada luring. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Kangen ketemu temen. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fakta, Pol. Lah, gimana sih, Kak? Dijelasinnya nanti kan? Iya, dijelasin. Pas Zoom sering nggak mandi dan cuma pakai baju tidur. Fakta. Fakta, tapi aku pakai kemeja. Tetap pakai kemeja dong, pakai baju tidur. Sering off cam Yaudah, dengan pakai alasan kemeja. koneksi nggak lancar. Fitnah. Fitnah, Pol. Jadi lebih aktif Fitnah. daripada offline. Fitnah. Aku fakta sih. Sering miskom sama temen. Fakta. Fitnah. Jadi slow respon. Fitnah. Fakta. Suka Zoom double device. Fakta. Fakta. Untuk fitnah fakta offline, skills lab dan ujian lebih menegangkan. Kalau offline. Iya, Fakta. Fakta. kadang suka telat kuliah. Fitnah. Fitnah sih. Punya dosen kesayangan. Fakta. Fakta. Selesai kuliah nggak langsung pulang, tapi nongkrong dulu sama temen. Fakta. Oh, atau offline ya? Iya, Kak. Fakta. Oke, untuk waktunya udah habis. Masih ada Yeay. sisa 6 pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Oke. Ini seru banget. Oke. Seru banget. Oke, jadi tadi udah dijawab sama Kak Mingkan sama Kak Junda. Sekarang waktunya kita bahas satu persatu. Untuk pertama, itu kuliah online bikin tambah males. Kalau Kak Mingkan bilang fitnah. Gimana tuh, Kak? Menurutku bikin tambah rajin sih. Soalnya kalau misalnya offline itu aku sering tidur di kelas. Karena kan dosennya di depan banget ngajar. Terus aku duduk di belakang itu ngantuk banget. Nggak denger dosennya ngomong apa, jadi aku tidur di paling belakang. Aduh, ini ntar di-publish ya, aku lupa. Waduh, nanti bisa aja loh, Kak. Ada dokter yang denger. Waduh. Nggak sering, palingan 2 kali doang. Terus kalau misalnya online itu aku makin rajin karena kedengeran jelas banget dosennya kalau ngomong dari laptop. Terus kita juga nggak bisa tidur karena kan kelihatan banget kan. Itu muka doang di layar kelihatannya. Kalau tidur ketahuan banget. Terus kalau off cam juga dipanggil namanya. Jadi ya lebih fokus sih. Aku lebih suka kalau kuliah online. Wah, mantap guys. Kalau Kak Junda gimana nih, Kak? Jawabnya tadi fakta. Ya, karena aku kalau kuliah offline itu malah nyatet loh. Karena belum tentu dapat PPT dari dosennya. Jadi mau nggak mau nyatet sedikit lah. Nanti minta teman-teman atau ya gitulah pokoknya. Tapi kalau online ini kan kita karena merasa dapat PPT ya. Jadi kayak jiwa kemalasanku tuh mencuat gitu. Nggak usah nyatet lah. Aduh. Jadi aku selama kuliah online ini kan nggak pernah nyatet sama sekali. Cuma dengerin ditanya jawab udah gitu doang. Sama ini aku kan posisi 2 ya. Kalau nggak di rumah di kos. Kalau di rumah aku bisa agak nggak malas. Tapi kalau pas di kos loh, kegiatanku cuma bangun tidur, kelas tidur lagi. Jadi ya kalau dibilang tambah malas bisa dibilang fakta sih. Kalau aku pribadi ya. Berarti kuncinya ada di PPT dan catatan temen ya, Kak? Betul sekali. Tapi bukan berarti nge-share PPT itu negatif, Dok ya. Kalau misal dokter-dokter mendengarkan ini cuma penyalahgunaan aja, Dok. Jadi jangan
generalisir. Justru nge-share PPT buat aku positif ya, karena dosen kan biasanya ngirimnya hari sebelumnya. Itu aku udah catat duluan, terus nanti waktu kelas itu aku tinggal tambah-tambahin apa yang dosennya jelasin. Itu positifnya buat aku sih. Itu dok, ada sisi positif dok, jadi tetap dipertahankan saja. Tetap di-share ya dok PPT-nya. Di-share ya dok. Mantap. Kamu tuh Oke. harusnya narasumbernya yang satu golongan dong. Ini golongan rajin sama golongan males ya. Agak lain jadi. Tapi Kak Junda rajin loh, sumpah. Aku cuma rajin on cam sama menjawab pertanyaan sih. Ya, aku pernah se-room Zoom sama Kak Junda, dia banyak nanya sih ke dosennya. Rajin Ada plus minusnya lah ya, Kak. Ya. Cari muka. Nggak cari muka ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nomor 2, nilai ujian lebih bagus daripada offline. Dua-duanya jawab fakta. Kenapa tuh, Kak? Kak Siapa Junda dulu deh. Oke. Kak Junda. Kalau dari aku, ini juga pengaruh jadi modul ya. Jadi selain materinya lebih sedikit yang dipelajarin, terus soalnya juga makin dikit. Jadi lebih fokus buat ngerjain ujiannya. Terus nggak sedeg-degan kalau offline. Kalau offline dulu sekali ngerjain itu 3 jam, soalnya 160 kalau nggak salah. Jadi capek aja sih kalau misal offline. Mungkin memengaruhi nilai ya. Kalau Pingkan gimana? Iya sih, kalau dipikir-pikir juga kayaknya karena modul ya Kak. Lebih sedikit materi yang perlu dipelajari, jadi lebih fokus. Apalagi kalau buat diagnosa gitu, lebih gampang sih kalau modul-modul. Oh, Betul. berarti bukan karena online-nya ya, Kak? Berarti karena pengaruh modulnya. Kalau online, kalau pengaruh online-nya itu deg-degannya itu loh, yang tadi aku bilang, sama capeknya. Kalau misal offline tuh capek bunderi, capek lihat soal, belum masih salah harus ngapus, belum deg-degan. Gitulah. Tapi offline kan juga pakai ini Kak, PLN. Aku awalnya pakai LJK, pas itu. Blok-blok awal. Pas zaman purba ya Kak. Aku udah zaman modern sih, aku udah kayak komputer. Beda satu tahun doang Kak padahal ya Kak. Tapi pas tahunnya Pingkan maba udah ngerjain PLN. Udah PLN. Sampai juga diliatin layar. 3 jam. Oke, lanjut. Nomor 3, lebih bikin stres daripada luring. Tadi aku jawab apa? Sama-sama fakta. Apa ya? Kenapa bilang fakta ya? Kalau aku awal-awal daring itu stres banget. Karena aku udah lama nggak tinggal di rumah buat belajar. Terus struggle kita belajar tuh dilihat sama orang tua kayak belajar sampai malam, terus banyak tugas, itu tuh bikin orang tua khawatir, itu sih yang bikin stres. Ya nggak sih Kak? Nggak pernah belajar. Ya Allah, Kak Junda. Jangan ditiru ya teman-teman. Belajar maksudnya nggak sampai yang tengah malam kecuali ngerjain logbook. Kalau cuma review, paling baca-baca bentar. Kalau aku itu sih ya? Yang bikin stres. Kenapa aku jawab fakta ya? Stresnya tuh karena suntuk kali. Mungkin karena nggak bisa ketemu temen gitu ya Kak, jadi kayak sendirian aja. Ya waktu aku di Semarang ya pas itu kurang lebih setahun itu, ya agak suntuk sih soalnya kegiatanku juga cuma itu tuh pagi kelas, siang nganter makan ke kantornya bapak, sore nyirami, malam ML-an, ya udah gitu-gitu aja tiap hari. Jadi monoton gitu ya Kak? Ya monoton, terus lama-lama ya stres. Apalagi kalau SL, biasanya SL tuh paniknya bareng-bareng satu ruangan, terus kalau kesusahan tuh langsung dibantuin sama temennya. Kalau di rumah salah dikit aja langsung panik, saya nggak ada yang bantuin, harus kerjain sendiri. Benar banget tuh Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor selanjutnya, kangen ketemu temen. Dua-duanya jawab fakta. Kak Junda jawab fitnah. Ya aku fitnah sih, tapi nggak apa deh, fakta aja.
Kak Junda jawab fitnah. Kak Junda dulu. Kenapa Kak jawab fitnah? Oke. Yang pertama, ini aku mikirnya akhir-akhir ini sih, karena belakangan kan aku lebih sering di Malang ya daripada di rumah. Iya. Jadi ya aku tetap ketemu teman-teman yang deket sama aku gitu. Ya tetap main bareng, tetap kumpul, tetap jalan-jalan ke Batu. Ya. Jangan ditiru, tapi asik. Mencari udara. Jadi kalau ke teman deket nggak kangen sih. Tapi kalau misal kangen suasana belajar di kelas, ya. Karena aku biasa ngusilin teman-teman kan. Karena aku ada klepto nih, aku ngambil dompetnya orang. Astagfirullah. Sembunyiin di mana gitu. Dan kalau online nggak bisa gitu. Oh iya ya, Kakak usil ya Kak? Nggak kelihatan loh Kak. Nggak kelihatan lah. Tanganku nih walaupun agak besar tapi cukup lincah. Nggak. Aku suka jailin orang-orang gitu. Apalagi yang aku jarang nyapa itu kayaknya diusilin lebih asik. Gitu. Jadi kalau sekarang kan cuma ketemu orang-orang yang deket. Jadi ya agak kurang. Gitu. Mungkin keusilan Kakak itu sebenarnya kangen juga ya Kak dengan keusilan Waduh. Kakak. Lucu banget. Kalau Pingan apa Pingan? Kenapa Pingan? Orang luar pulau kangen nih biasanya. Iya, biasanya pulang kuliah nggak ke kos dulu, makan dulu sama teman-teman. Sekarang kelar kuliah ngezoom ya belajar, ngapain lagi nggak bercanda, kangen sih. Aduh, sedihnya kerasa banget deh Kak sampai sini. Oh Anda iya. tidak usah bersedih. Anda memang tidak pernah bertemu teman Anda di Oh, kelas. jangan begitu dong, Kak. Menabung Anda gaib selesai terus luka. Zoom langsung mati. Kok aku gantian tanya boleh nggak? Kalau kamu ngerasanya gimana? Boleh. Aku juga kepo. Nggak kan? Jelas sedih dong, Kak. Kan nggak bisa ketemu. Teman-teman nggak pernah ketemu nih. Emang Tantia pernah lihat Ajeni secara langsung? Secara langsung? Jelas belum, Kan Kak. juga gimana ya? Ini makanya menjadi tantangan bagi kami, bagi kita untuk menguatkan bonding itu susah gitu. Kalau misal offline itu kan kita selesai sekolah masih bisa ketemu ngobrol. Sekarang selesai Zoom, selesai hubungannya. Kita sambung esok hari. Kayak kalau di kelas gitu kan biasa bisa basa-basi kiri kanan. Nah, kalau ini kelas ya udah kelas aja gitu loh. Iya bener, nggak bisa kita private chat ya. Iya, Jir. Tidak asik. Tapi biasanya aku basa-basi dulu sih di kelas kalau udah selesai sama teman-teman. Sisa 3 orang, 5 orang tapi. Ya Allah. Halo Mas Bayu gitu biasanya. Memanggil Mas Bayu. Tapi beneran sedih sih soalnya kalau dulu di Malang, apalagi buat perantau ya, keluargaku itu ya teman-temanku. Kayak bener-bener 24 jam tuh ketemu mereka. Terus tiba-tiba sekarang harus jarang ngobrol gitu. Jadi kerasa banget kehilangannya, sumpah. Ya nggak sih, Kak? Aku kehilangan teman olahraga sih sebenarnya. Oke. Next. Oke, lanjut ya. Pas nge-Zoom sering nggak mandi dan cuma pakai baju tidur. Waduh. Pingan. Pingan nih, jawab fakta. Aduh, aku harusnya jawab fitnah nih. Aku lupa deh kalau mau di-upload. Harus jujur, Kak. Fakta ya. Karena ya kalian nggak emang. Jangan melempar pertanyaan Anda ya. Jawab dulu. Ya fakta loh, gimana ya? Mendingan waktu luang aku pakai tidur daripada ngelakuin hal lain. Soalnya malam itu aku biasanya hafalan buat SL itu loh. Kan aku emang anaknya suka menunda-nunda. Jadi kayak jam 1-an itu baru hafalan. Terus ya udah tidur sebentar, bangun-bangun langsung Zoom, nggak mandi. Aku tebak pasti bangunnya sekitar 5 menit gitu ya Kak sebelum kelas. Ya itu, tapi aku selalu pakai kemeja, nggak pernah pakai baju tidur. Soalnya aku nggak pakai kerudung kan. Iya nggak pakai kerudung kan Kak, jadi kelihatan nih sininya. Kalau aku sih sebenarnya didukung ini sih, lihat kamera aku kan cuma kotak ya, lihat di Zoom ini.
Oh iya. Jadi nggak kelihatan bawahku sebenarnya. Cuma aku sering pakai kemeja. Mostly lah selalu pakai kemeja. Tapi kalau urusan mandi kayaknya nggak selalu deh. Cuma kalau pengen Iya, jarang kok. ini mohon maaf ya, dokter. Biasanya aku mandi itu tergantung dosennya. Kalau misal dosennya kira-kira bakal tanya banyak, mandi biar kelihatan bersih gitu. Itu biar nggak ditanyain juga sebenarnya. Kan ketok semangat, ketok bersih. Jadi kayak, wah ini pasti mendengarkan. Tidak usah ditanyakan. Begitu. Tapi Terus aku kalau- jarang kok nggak mandi. Sumpah. Sudah terlalu Hmm? telat Kak, Lanjut. untuk Lanjut, memindahkan lanjut, image. lanjut. Terlanjur. Enggak, tapi kalau misal bangunnya kayaknya Lanjut, tetap lanjut. bangun pagi deh. Maksudnya aku nggak bisa bangun jam 8 kurang 5 baru bangunnya nggak bisa. Tidur kelamaan pusing. Ya karena tidurku jam 10 sih sebenarnya. Ya Allah, enaknya. Kayaknya teman-teman Aku, kita banyak yang tapi begadang sih Kak. Jadi ya tidurnya jam 1 gitu-gitu. Kalau aku soalnya Oh iya, orangnya menghindari begadang. tapi ini guys, aku kalau SL pakai pakaian full sampai celana. Betul. Soalnya SL pas blogku kemarin ditanyain. Jadi aku lebih Oh, sering pakai full celana panjang. Aku pas blog apa ya, konser apa Endo gitu, itu harus nunjukin kan ini kameranya diturunin gitu, celananya kelihatan, jadi aku pakai full biar kelihatan integritasnya ya Kak. Betul. Pingkan. Oke. Wah nih. Bersih, kinclong, rapi, nilainya ada. Auto. Sangka sekali ya terdengar Ya kayak lanjut. Lanjut. sebelum image-nya makin jelek. Sering off Iya, cam benar-benar. dengan alasan koneksi nggak lancar. Aduh. Silakan. Fitnah Aku kok. Fitnah. Jawabannya fitnah dua-duanya. Kalau aku orangnya nggak enakan. Jadi kalau misal dosen yang ngomong aku off cam tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku tetap on cam walaupun jadi 1/5 dari teman-temanku yang kadang tidak on cam. Dan pasti kalian tahu kata-kata dipakake nggak? Enggak. Apa tuh Kak? Pakake itu kayak udah kamu aja gitu loh. Jun on cam gitu. Oh, sama Nyuruh angkatannya Kak Jinda. sama teman-teman cowok sih sebenarnya. Biar ada perwakilan on cam 1. Sampai Sisanya off gitu. cam. Aduh. Memang jangan ditiru teman-teman, kalian harus tetap on cam waktu dosen menjelaskan. Betul? Betul. Bu Pinkan silakan. Betul. Kalau aku nggak pernah sih off cam, karena ditanyain nggak sih Kak kalau misalnya off cam, langsung dipanggil, ditanyain gitu, kenapa off cam? Terus internet Tergantung dosennya. kalau tergantung. Internetmu Mungkin kenapa? aku belum ya. Internetku lancar-lancar aja sih. Sebenarnya lebih sering on cam kan, tapi kalau misal lagi males atau lagi capek itu baru off cam. Atau langsung live. Biar nggak ada jejak sekalian. Yang penting udah join. Ya. Sebenarnya tahu kalau misal lagi males itu. Lagi capek gitu misal. Tapi jarang. Karena saya kan jarang. Hati-hati ya, jarang. Tenang dok, saya insya Allah tahun terakhir ini preklinik rajin. Kita pegang kata-katanya Kak Jinda ya. Boleh nanti mampir. Pinkan gimana Pinkan? Ya, aku belum pernah blog yang bisa off cam sih. Selalu aja harus on cam. Emang ada blog yang boleh off cam Kak? Sebenarnya enggak sih, cuma ada yang nggak peduli. Ada yang ngebiarin gitu loh. Ada yang harus ayo semuanya on cam, saya tungguin kayak gitu. Iya, aku pernah foto profil Zoomku kucing. Terus aku off cam. Dokternya nanya, ini Pinkan kucingnya, kok kucingnya yang nge-zoom? Terus semenjak itu aku nggak bawa off cam lagi. Takut banget. Makanya item aja.
Udah kucing hitam. Kucing bulunya hitam. Bukan hitam nama aja. Biar sarkasnya tuh nggak lebih tajam gitu. Tampaknya Kak Pink kan sedikit trauma ya. Iya. Lanjut. Oke. Oke, Lanjut. Jadi lebih aktif daripada offline. Karena kita nggak perlu takut gitu. Kalau misal offline kan kita berhadapan langsung dengan dokternya. Kalau salah dilihatin sekelas. Kalau misal online gini kan ditanyain bener nggak bener, Anda cuma terlihat kotak di depan layar. Jadi itu tidak masalah. Jadi aku lebih sering jawab aja sih. Kalau misal malu tinggal gini, tolong dijelaskan dalam kata-kata Tantia. Ya itu, menurunkan kepala. Jadi tinggal Gitu sih. menghindar dari kamera guys pokoknya. Kalau Pink kan? aku fitnah ya, aktif aku fitnah sih. Kalau diskusi mungkin lebih aktif karena logbooknya nggak perlu dihafalin. Terus kalau kelas aku nggak aktif banget, soalnya aku gimana ya, nggak mau wajahku dilihat seangkatan gitu loh. Itu kan muka aku ya kurang lah ya. Kayak nggak mau dilihat seangkatan isin. Seorang Pink kan isin. Lalu jangan gitu Kak. Harus pede dong, Kak. Enggak loh. Soalnya kalau aku tuh lebih suka diliatin kadang. Biar aku jadi apa ya? Biar kalian tuh ingat di teman kuliah tuh ada orang namanya Junda gitu. Biar 15 tahun ke depan kita ketemu, itu Junda yang jawab-jawab ya kan? Ada yang bisa diingat gitu. Jadi saya cuma ingin meninggalkan memori aja. Kalau Tantia gimana Tantia? Suka menjawab? Tantia gimana? Kayaknya Tantia emang suka menjawab deh. Enggak sih, jujur aku nggak gitu sering jawab. Soalnya aku juga kayak Kaming kan, aku malu. Kamu harus percaya diri loh. Iya, padahal tadi aku bilang ke Kaming kan ya, harus pede dong. Loh, kadang-kadang tuh saran untuk orang lain, padahal kitanya sendiri enggak gitu loh. Ya gimana ya? Kayak nggak enak aja dilihat muka segede ini. Dilihat seangkatan. Oke, lanjut. Sering miskom sama teman. Saya ini miskomnya tentang apa ya? Tadi soalnya cepat-cepat jawab. Miskom tentang apa aja sih, Kak? Bisa tentang tugas, kepanitiaan, atau berhubungan dengan relationship gitu loh. Miskom. Tadi aku jawabnya apa? Enggak sih, aku abstain aja deh. Fitnah. Kak Jinda fitnah tadi. Aku abstain aja deh. Susah. Aku jarang berkomunikasi. Iya. Masa, Kak? Aku juga. Kayaknya aku nggak percaya ya. Kak, ceritain dong Kak tentang relationship-nya Kak Jinda. Nggak mau lah. Masa semua orang tahu? Aku udah cukup ember ya cerita sharing. Temen nggak? Dan adik-adik laskarku dulu. Masa sekarang ditambah di podcast? Kan relationship tuh teman, cutting, adik tingkat. Aduh, jangan-jangan ini tidak akan ku ceritakan pada kalian. Mencurigakan ya guys. Nanti boleh ya guys di chat pribadi ke Kak Junda. Tapi jujur ya? Kita bisa anggap online tuh sebagai LDR nggak sih? Jadi kita tuh harus lebih memahami orang tuh lewat chat daripada lewat gestur dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh teman-teman. Gitu. Miskomnya paling miskom feeling aja sih. Kalau miskom tugas, enggak, karena kami lebih sering ngechat. Kalau misal yang dekat, langsung dikirim di grup filenya. Jadi tidak akan miskom. Wah. Terus kalau kepanitiaan tuh susahnya gini, bukan miskomnya ya. Nggak ada orang yang ngingetin kamu secara langsung. Itu aku susahnya itu. Karena aku malas ya, dasarnya harus yang diingetin. Kalau misal online tahun kemarin pengalaman, sama tahun ini agak itu kayak kalau nggak ada yang follow up ya aku lupa gitu sih. Kalau relationship miskom nggak ada sih, soalnya emang nggak ada yang di miskomin.
Bohong Di- banget nih Kak Junda. Maaf guys ya. Mungkin kalau yang tertarik bisa Jundahukmu di swipe up. Semua sosmed Jundahukmu silahkan dicari. Begitulah. Pinkan gimana? Kalau aku kayak kepanitiaan, organisasi gitu nggak ada miskom sih. Kebetulan partnerku tuh emang baik banget. Dia sering kayak ngechat nggak jelas gitu loh. Sekedar nanya kabar atau ngirim video random. Jadi ya tetap bonding sih. Terus aku juga lebih suka kalau tugas-tugas gitu di chat ya Kak. Misal lupa, itu ada catatannya gitu kalau di chat. Gitu sih. Oke. Ya gitu sih. Mungkin aku sedikit Lanjut. nambahin ya Kak, dari tadi Oh iya, Kak Junda itu katanya chat, jadi kita kayak lebih mesti ngertiin feeling orang. Nah, apalagi kalau untuk angkatan aku kan belum pernah ketemu gitu ya Kak. Jadi kayak Betul. kita belum tahu cara ngomong satu orang ini sebenarnya gimana. Kalau misal yang udah agak dekat gitu kan kayak udah tahu lah ya, kayak udah sering nge-zoom atau nge-call gitu. Tapi kalau yang benar-benar baru kenal gitu kayak nggak tahu mereka nada chatnya itu kayak gimana. Terus kadang kan ada yang chatnya tuh kayak pendek-pendek gitu kan. Kita takut dia tuh kayak marah Apa enggak kan? gitu ya. iya Atau benar-benar. emang tipe chatnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Iya. Kamu kalau misal temanmu ngechat, kamu bayangin suaranya nggak sih kayak seakan-akan Iya, dia iya, ngomong gitu. Pak. Iya. Iya, iya. Terus tapi kayak kalau orang yang baru kenal kan kayak nggak tahu ini nadanya gimana. Masih wondering ya. Iya benar banget Kak. Gini sih susahnya. Coba deh, kamu emang pernah ngobrol atau ngechat sama orang yang bukan circle-mu? Cowok deh satu gitu. Ya pernah sih Atau Kak. nah, kan kayak mana ya? Jadi kurang aja, kurang enak feel-nya. Iya benar-benar. Ya Oke gitulah. lanjut. Lanjut. Nggak ada Jadi miskom, slow rest. miss Ya, call kamu- juga nggak ada. Aduh, Kak Junda nih bohong mulu. Kak Junda nih nggak sendiri deh kayaknya. Habis ini Kaping kan miss call-in Kak Junda deh. Oke, oke. Siap. Tak angkat. Nggak di miss call. Angkat. Nggak miss call. Pas subuh Kak. Oke. Udah Tapi tidur nanti beda. Kak Junda ya. Oke, lanjut. Oke lanjut. Aduh, beda apa? Beda apa, Kak? Beda apa? Beda waktu, kau Wita, aku Oh iya. bingung. Aku jam Oke, doang. lanjut. Oke, jadi slow respon. Kalau Aku Kak fitnah. Junda, Tadi aku fakta ya? Aku tadi fakta ya? Tadi Aku tadi fakta ya? Iya. Oh iya. Aku pribadi enggak sih, soalnya aku kan gadget freak ya. Kayak aku pegang HP terus. Jadi kalau ada chat, kalau misal aku mood bales, aku langsung bales. Nggak ada 1 menit kalau aku misal pengen bales, tak bales. Cuman kalau misal itu urusan yang agak mikir, ya itu fakta. Jadi slow respon. Aku sama kayak Kak Maaf nih. Junda. Sebenarnya aku selalu sih standby di line, standby di laptop kan ada line-nya. Ya kalau bisa cepat balas sih bisa. Tapi ada beberapa chat yang perlu mikir balasnya, perlu ngerjain sesuatu balasnya. Jadi itu yang bikin aku slow respon. Perlu mikir, lupa bales, tenggelam. Sudah. Nah, itu kejadian yang sering sih Kak sepertinya ya. Kalau aku nggak sih, soalnya yang ngechat dikit sih, jadinya selalu ada di float itu. Betul, Bing, kan? Lagi-lagi sangat mencurigakan ya guys. Serius. Sekali lagi yang tertarik silahkan di follow Instagramnya. Ya Allah. Promosi banget Kak. Nggak bercanda guys. Banget. Canda. Oke. Lain kali kalau misalkan Kak Junda sama Kak Pinkan ini slow respon, di spam aja ya guys. Ya. Boleh. Tak blok tapi. Wah. Karena Oke. kalau, apalagi orang kalau cuma ngechat P di awal tuh, sebel sekali aku. Aduh, emang masih ada yang kayak gitu? Ada. Kayaknya masih ada Bapak ya. kosku. Kalau nagih P gua. Siapa yang tahu? Ya udahlah, next. Tapi untungnya di ini loh, di kita di FKG ada yang itu apa tuh Kak, yang Assalamualaikum, selamat siang, maaf mengganggu waktunya, saya dari FKGUB ya. Iya, jadi kayak udah tahu kan kenapa dia ngechat.
Tapi kalau ke dosen sih, kalau ke orang biasa mah, woi, gitu. Laki, Gak jelas. Gak jelas banget. lu ngechat kan gitu doang biasanya. Oi, aku seringnya Untuk oi. teman Lanjut. dekat aja ya guys. Yang baru kenal jangan di blok kamu. Oh iya bener ya. Aduh maaf. Kalian beda circle guys, maaf. Aduh, ini candaan satu circle guys. Aduh. Lanjut. Lanjut. Suka Zoom double device. Ayo, Pingkan atau aku Fakta dulu? ya, fakta ya. Ini fakta dua-duanya. Iya, Pingkan dulu. nggak sering sih soalnya kepanitiaan yang aku ikutin tuh semuanya pada di FKG. Jadi pasti mereka pada jadwalnya tuh sesuaiin gitu loh. Kalau kepanitiaan ini ada jadwal, biasanya kepanitiaan yang lain tuh nggak hari itu milihnya. Tapi palingan aku double device-nya kalau lagi ikut webinar di univ lain gitu sih. Kalau Kak Junta gimana? Kalau aku double device, kadangnya ada kepanitiaan yang aku jadi SC sama lagi ada kumpul sama BEM. Jadi kadang double device, satunya di jadi SC, satunya rapin divisiku. Betul? Divisiku kan juga kadang rapin kan. Jadi gitu. Kalau misal kuliah jarang, hampir nggak pernah. Dan kalau kepanitiaan biasa nggak juga sih, soalnya udah nggak sebanyak dulu kepanitiaan. Iya, udah mulai mahasiswa tingkat akhir ya Kak. Udah. Yuk. Udah semprotulation ya, Kak? Ini kami kan aku ngelihat di CV-nya yang waktu itu pas jadi moderator kalau nggak salah itu tuh webinar yang diikutin tuh banyak banget. Itu rajin banget ngikut webinar ya Kak? Enggak sih. Apa Itu ya? follow IO tuh, IO humas. Pernah humas nggak? Kamu pernah jadi humas nggak? Enggak, aku nggak. Aku. Iya siapapun lah. Apa, Kak? Kan biasanya kan pernah nge-follow nggak apa ya? tuh? Nge-follow akun-akun yang nge-share gitu kan. Jadi kelihatan daftar. Begitu kan, kan? Iya, aku kalau tertarik sih ikut. Kalau tertarik ikut. Kayak Aku awal-awal materi. pandemi sih. Aku awal-awal pandemi tertarik ikut gitu. Iya, kalau awal Kadang pandemi semua sih aku ikutin. Kalau gabut ikut. Kalau sekarang pilih-pilih yang aku pengen aja terus atau enggak yang pematerinya artis. Aku pengen ketemu gitu, makanya aku ikut gabung. Itu sih. Next. Oke. Next. Teman-teman, tadi kita udah dengerin nih tentang fitnah fakta online. Dan selanjutnya, kita bakalan pindah ke topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu fitnah fakta offline. Bagi kalian nih yang udah gak sabar, tetap stay tune ya, karena akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. See you in next episode!